ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi An-Nabi sallu alaihi salawatullahi alaihi wa yanalul barakat kullu man salla alaihi An-Nabi sallu alaihi salawatullahi alaihi wa yanalul barakat
Dari Nabi Mustafa Rasulullah SAW wa Syekh Abdul Qadir Jailan Syekhul Lakumul Fatihah. Alhamdulillah. Iya kenapa dia menasihati siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusi salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baina insyaallah nabahasul kitab Syekh Abdul Qadir Jailani Futuhul Ghaib wa nafa'ana bihi wa ulumihi bidarain. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani makin dekat diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan derai air mata kita kepada Allah dan Raginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibalas oleh Allah dan Rasulnya dalam kebahagiaan kita di dunia ini dan kebahagiaan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Minggu kemarin tema masih kepada nilai-nilai bagaimana seorang meloncat dari satu ilmu kepada ilmu yang lain, dari satu makom derajat ke makom derajat yang lain. Pertama, derajat manusia itu adalah derajat sabar. Bila dia mampu bersabar, dia menjadi orang yang bisa bersyukur. Setelah bisa bersyukur, orang itu nanti menjadi orang yang disebut dengan qanaah. Kadang dia menjadi orang yang mutawakkilin, bertawakal kepada Allah, meloncat menjadi taslim, meloncat lagi jadi tafwid, sempurnalah qanaahnya. Tetapi makom itu berlanjut lagi sampai kepada ridho fil qada, yaitu ridho atas ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saran Syekh Abdul Qadir Jailani, kamu meloncatlah langsung kepada makom ridho fil qada, yakni ridho atas segala keputusan Allah pada dirimu dengan cara engkau bertafakur atas dirimu, keadaan dirimu, lalu engkau ridho atas apa yang ditetapkan Allah pada dirimu. Syarat yang kedua, jangan berkata kepada Imam Ghazali. Kalau Imam Ghazali tahu, marah sih deh. Minggu kemarin lah. Kenapa jadi begitu? Karena Imam Ghazali mensyaratkan seperti Imam Qusairi, makom itu harus dilewati satu persatu. Tidak bisa semuanya langsung meloncat, tidak bisa. Tapi Syekh kemarin mengatakan bisa meloncatlah. Maka engkau akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah jalan yang memudahkan bagi dirimu. Wal amnu min syarri khalaqahu ila ma yalil qalbu. Bahkan ketika keburukan itu datang kepada dirimu, engkau pun tidak sakit hati karena menerima keadaan itu. Kenapa? 5 aja. Karena engkau sudah menyanggupi berkata di hadapan Allah, di hadapanmu, langsung pada waktu itu sebelumnya engkau ridho atas keputusan-keputusan Allah pada dirimu, sehingga ketika keburukan datang itu pun tidak menyakitkan hati. Sakit hati itu bagaimana? Sakit hati itu terpendam mungkin sampai seminggu, 2 minggu, mungkin sebulan, 2 bulan. Contoh kalau orang modern sekarang putus cinta, yalah, anak muda, ada kesini anak muda, enggak ada lagi anak muda sinilah, tua-tua semua. Nah, anak muda mungkin pernah muda dulu ya, tidak sempat mengawini seorang gadis, bisa sebulan, 2 bulan, bisa sakit hatinya lebih. Itu namanya keburukan yang sampai kepada hati. Hilang sepeda Bipe, maka sepeda baru hilang, sakit hati. Sampai seminggu, 2 minggu dongkol terus. Sampai bahkan berubah jadi dendam. Di mana aja bila ada maling, yang lah, pokoknya didatanginya itu, dipukulnya tuh, wah. Iyalah,
Padahal bukan maling mencuri sepedanya, cuma dendam sudah. Di mana ada orang ribut di pasar ke apa? Maling ya orang. Wah, mendengar maling langsung nyem datang langsung memukul. Kenapa? Dendam. Ya, dendam. Kenapa jadi dendam? Karena sebelumnya pernah kehilangan sepeda. Mungkin hilang handphone. Mungkin hilang apa? Itu namanya sampai ke hati. Bila sudah sampai ke hati itu otomatis tidak bisa lagi melakukan amal. Otomatis tidak ada lagi dah amal yang dilakukan di hadapan Allah. Makanya Nabi mengajarkan kalimat doa bila terkena musibah, masih saja bisa menjadikan kamu sakit hati, katakan kepada Allah, Allahumma khlufli khairan. Nah, ini tulisannya. Nah, Allahumma khlufli khairan. Bentarlah, biblah supaya tahu tulisannya, supaya nyaman berdoa. Nah, ini minta bantu dengan Allah langsung. Biblah. Pun supaya jangan sakit hati, Bibay. Mana pulpennya? Nah, doanya tulisannya Allahumma. Nah, ini tulisan ulun lah cepat. Nah, Allahumma khlufli. Allahumma, nah, klub, Allahumma khluf. Allahumma khluf, iyalah tulisannya li khairan. Nah, itu aja kalimatnya. Khairan. Allahumma khluf li khairan. Kelihatan lah? Ledak ah? Kenapa jadi tidak kelihatan? Sematnya, Bang. Sematnya hilang. Nah, kelihatan enggak? Perekam layarnya. Nah, hilang lagi lah. Oh, kadalah. Nah, itu tulisannya Allahumma khlufli khairan. Ya kah? Nah, hilang lagi. Oh, ndak bisa. Nih perekam layar ndak bisa dibuat. Nah, ada kau pakai perekam layar, hilang. Allahumma khlufli khairan. Ya Allah, gantikanlah bagiku khairan atas kejadian ini yang lebih bagus. Jadi bila pian hilang handphone, berdoa dengan ini, diganti Allah. Bisa 3 buah handphone hilang. Jadi kalau kematian istri, berdoa ini, habis meninggal istri, Allahumma khlufli khairan, bisa digantikan istri sampai 3 orang, sampai 10 orang. Ini terjadi nih. Ini ada hadisnya, ada riwayatnya ini. Ketika janda yang bernama Saudah ini orang hitam manis. Meninggal suaminya ketika hijrah yang kedua ke Madinah. Lalu dia setelah itu berdoa mengamalkan ini, Allahumma khlufli khairan. Mati suami kan? Jadi ibu-ibu kalau mati suami baca ini buah. Wah, mendoakan mana nakilah. Ya Allah, gantikanlah aku lebih bagus lagi. Tiba-tiba dia dilamar oleh Rasulullah SAW. Saudah nih dilamar oleh Rasulullah, Bib. Subhanallah, terdiam. Wah, jangan jar Saudah, aku nih anak sudah banyak, umur sudah tua, umur sudah 55 tahun. Nah, udah dilamar Rasulullah, padahal umurnya sudah 55 tahun. Out sudah. Umur 5, out ya Habib sudah aja. Out ya Habib udah mau lagi dikasih 55 tahun lah. Udah mau lagi Habib tena. Lanjut ya Sidin. Sidin doa nih, kehebatan doa nih. Allahumma khlufli khairan. 2 kali 3 kali Rasulullah melamar lagi, akhirnya diterimanya. Lalu jar Saudah berkisah dengan perempuan lain, tahulah kamu kenapa jadi Rasulullah melamarku tuh. Aku membaca kalimat ini, Pak. Allahumma khlufli khairan. Aku mendengar dari Rasulullah juga dulu. Wah, malah kan. Nah, hilang sakit hati tadi. Nah, yang putus cinta, Allahumma khlufli khairan. Lah, beneran nih riwayatnya begitu. Hah?
Bawa Habib nih bisa benar mimungi aja Habib. Kado Bib, ini ujuran Bib. Dihafalkan Bib? Banyak janda jar Habib nang anak mana Habib. Habib tegang dengar doanya nah. Guru, nggak usah dihafali guru lah nih. Kada usah dihafali guru lah. Bahaya nih guru lah dihafali. Kan? Nah, dicatat aja persediaan. Kalau kena musibah, pina menyenyakitakan hati, bani hilang, atau amun nyiur apa nih kelapa. Jadi kebun hilang sebiji aja, Allah maklum-maklum kan rusakin lah. Paling diganti orang 2 biji kelapa nanti. Masa kelapa aja hilang dua buah sakit hati ya lah. Ini bagian tambahan banyaknya. Ikan bayar 2 ekor 3 ekor aja hilang dosakin doa ini. Kasihan malaikat miris hati mendengar. Sian aja malaikat ini. Nah. Pataqwa syauqatul qalbi, maka bertakwalah dengan cara menjaring hatimu lekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi takwa itu dulu biasa kita memahami takwa itu imtisalu awamirihi ya kala wastinabun nawahi. Biasanya menjunjung tinggi perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Kan sudah dilaksanakan juga perintah Allah, larangan Allah kita jauhi sudah. Lalu apalagi takwa kepada kita? Syauqatul qalbi. Apa takwa kita? Lekatnya membuat jaringan agar hati kita lekat dengan Allah. Itulah takwa. Tingkat kawas sudah. Tingkat kawas dan kawasul kawas ialah lekatnya hati hanya kepada Allah. Patasirul wilayah alal jawarih ilaihi, maka jadilah engkau masuk kepada satu wilayah kewalian. Nah, wilayah itu kewalian sudah. Jadi wali itu tingkat kawas sudah terjaring dia, yaitu yang hati orang itu selalu ingat kepada Allah. Bila itu sudah di hati orang itu ingat terus kepada Allah, orang itu di wilayah wali sudah. Tinggal ketuk palunya lagi satu kayak itu, nah jadi wali. Sudah berada di areal kewalian Bib. Satu ketukan saja lagi jadi aulia Allah. Bila kawa nyatanya banyak lupanya hidup nih daripada ingat kepada Allah Subhanahu. Mudah-mudahan bisalah optimis harus. Alal jawarihi ilaihi, sampai terjadi anggotamu pun ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Anggota tubuh nih ingat dengan Allah. Kayak apa contoh anggota tubuh itu ingat dengan Allah, otomatis tubuh ini bergerak. Kalau orang ingat, nah malam minggu, kalau orang asiknya hiburan, malam minggu ini pikirannya hiburan apa malam minggu nih lah jar kita. Main dum kah kita jar. Main apa lagi? Main apa macam-macam main? Ke diskotek kah kita? Apalagi? Nostalgia kah kita? Berjalanan kah kita? Jalanan kemana? Macam-macam main. Itu syauqatul qalbu juga, tapi bukan li takwa, tapi berbahaya kepada lil ghafil, kepada kelalaian kepada Allah. Tapi orang yang takwa tadi itu pada kawasul kawas, jawarihnya sudah otomatis malam minggu ke majelis taklim. Nah, ya kala pengajian. Nah, mendekatkan diri kepada Allah. Maka li'annal bala, karena itu bala itu bikuwatil qalbi wal yakin. Bala itu kalah dia, luluh bala itu bikuwal yakin wal qalbi, dengan adanya hati dan keyakinan. Jadi bencana itu, bala itu sebenarnya ada rahasianya. Dia kalah oleh namanya hati dan keyakinanmu. Bila hati dan keyakinanmu kuat, bala itu akan berubah menjadi nikmat bagi seseorang. Ya kalah terbelahnya. Nah kayak apa terbelah? Contoh bencana umum. Bencana umum kita buat sini. Ada bencana apa? Bencana umum, banjir. Nah, rumah kita calap banjir nah. Rumah nah habis air aja sini bibena bib. Dalam rumah. Umut. Yalah.
Bila kita tahu umut aja, terdiam diam aja. Terdiamnya, ndak ada aja dapat pahala, ndak ada nilai, ndak ada derajat apa-apa kita. Malah jangan-jangan kita kadang-kadang yang gila lagi menurunkan derajat kita di hadapan Allah, Pak. Meskipun orang ini sholat lah, sholat, ibadah, rajin mengaji Al-Quran, ndak ada masalah lagi itu. Dia mengutuk Allah atau menggibah Allah. Gibah itu apa? Gibah ilallah. Menggibah bib Tuhan yang digibah bib. Kenapa Tuhan ini membanjirkan kayak itulah? Padahal pas benarnya uang tidak ada tapi ada di kantong, banjir lagi. Yalah, pas benar nih nah bencana banjir ini datang, pas lagi juga uang tidak ada di rumah. Artinya dompet kering nah. Awak berklep. Ya apa beb? Baju habis, siapa yang diprotes? Gibah, itu gibah namanya, gibah kepada Allah. Jadi, nah kalau pelajaran kita sudah belajar Ma'rifatullah ini, gibah itu bukan hanya gibah kepada manusia. Yang dilarang paling pokok itu lagi adalah gibah kepada Allah. Ini paling bahaya lagi. Ini hancur semuanya ibadah pian bila pian menggibah Allah nih. Sholat pian hancur. Apalagi beb? Syukuri kadang. Sudah ya, bisa dah amal-amal syukur, amal ridho semuanya habis dah. Syukur, tawakal habis sudah nol. Ibadah pian, naik haji pian habis sudah habis. Gara-gara apa? Gibah kepada Allah. Kenapa Allah ini jadi membanjirakan? Padahal uang tidak ada. Nice. Padahal rumah baru kuperbaiki, mas. Apalagi babini aja belum, mana kok banjir lagi rumah. Masya Allah. Nasib lebih baik. Nah, hati-hati. Mengkawa banjir jangan malamun, jangan apa, jangan nol, apalagi jatuh. Pidarkil aspal. Kalau kita mengambil amal sabar, ini sabar. Kita masih rugi lagi sabar. Oh, bisa kayak itu. Ya, kalau diperbanding ilmu lah. Mending ilmu. Pakai ilmu tawakal. Masih rugi lagi kita, masih. Lebih kecil pahalanya nih. Ini masih kecil-kecil pahalanya. Ada pahala yang lebih besar. Namanya ridho. Tadi itu pil kodo. Nah, ini bipai yang udah bisa dihitung bipai. Karena sudah kalau ridho ini martabatnya pahalanya radiyatan mardiyatan dalam Al-Quran. Ya kah? Kalau sudah ridho ini jauh dari gibah sudah. Tapi kalau sabar bisa mengilat-ilat nih. Sapina sabar tapi kena bisa menggerutu ya lah. Kalau tawakal ada kepada Allah tapi kena masih ada hati ragu. Ya kah ada nih. Nih banjir nih sampai sini jangan mesti ya. Jangan-jangan bisa setinggi rumah nih banjir, ya kah? Nah, masih kemungkinan. Tapi kalau ridho pil koda, terserah Tuhan aja. Ampun Tuhan juga alam semesta ini, apa? Hah? Saya ini milik Allah, rumahku milik Allah, alam semesta milik Allah. Terserah Allah, mau apakah? Ayo. Apa kabar? Subhanallah. Habis semuaan sudah anda bisa lagi menggibah, anda ada lagi. Ini aja Tuhan hambaku yang kuletakkan di derajat yang tertinggi di sisi Allah. Itulah yang dikehendaki oleh Syekh. Engkau lekatkan hatimu kepada Tuhanmu, engkau ridho atas qada Allah. Li'annahu, karena semua itu wa yahaqaqul iman was sabar. Engkau akan diletakkan Allah pada posisi iman yang sempurna dan sabar yang sesungguh-sungguhnya sabar, yaitu sabar yang tidak pernah lagi menggerutu atas kedemikian. Artinya kalau engkau ingin sabar yang sebenarnya bukan melewati sabarnya, tapi kamu meloncat langsung ke ridho pil qada, ya kah? Kamu akan mendapatkan sabar yang sesungguhnya bersama Allah. Fasbiru dalam Al-Quran ma'as-sabirin. Bersabarlah engkau bersama orang-orang yang sabar. Maksudnya yang sesungguhnya sabar. Itulah yang ditetapkan Allah pada diri seseorang, dibantu oleh Allah. Wa yada'afun nafsu wal hawa, dengan cara ridho bil qada.
timbul lagi hikmah yang lain selain sabar. Tadi itu engkau akan mendapatkan di sini kalimat melemahkan dirimu, nafsun, dan melemahkan jiwa nafsumu yang dipengaruhi oleh hawa. Itulah bahasanya lah, oleh hawa nafsu, diri yang dipengaruhi oleh hawa nafsu. Yang kedua, melemahkan al hawa. Nah, jadi ada diri, ada hawa. Nah, diri itu kemarin ada 6 kan? Ada 7 kan? Diri, tingkatan diri. Nih, supaya membekas lagi. Nah, pertama, nafsun itu adalah jiwa. Itulah nafsun itu jiwa kita punya jiwa, namanya nafsun itu adalah jiwa. Jiwa itu ada 7 tingkatan. Kita di posisi mana nih? Ini harus kita. Pertama adalah amaratum bisu. Amaratum bisu. Amaratun bisu. Amaratun bisu ini hawa nafsu bahimah, kebinatangan, kehewanan. Kayak babi, pikirannya nemu bernafsu aja. Kayak macan, pikirannya bakal aja. Ya kah, macan, harimau, makan apa, Bib? Manusia makan aja, Bib. Nah, ujian. Yang kedua adalah lawamah. Lawamah. Nah, lawamah ini nafsu yang ada cita-cita, sudah cita-cita kebaikan. Cita-cita baik, tapi belum bisa berbuat baik. Pingin ya aku bertobat, Jar. Pingin ya aku sholat 5 waktu, Jar. Pingin ya aku ke pengajian, Jar. Pingin aja. Ngerjakan tidak, Bibe. Itu lawamah. Itu kualitas diri kita. Kualitas yang ketiga apa? Malhamah. Nah, malhamah. Malhamah adalah sudah bisa melakukan kebaikan. Bisa kebaikan, tapi apa? Tambal sulam kayak Babib. Tambal sulam, paham lah tambal sulam? Belang kambingan. Nanti bisa sholat, nanti tidak. Nah, bila kayak itu, nanti ke pengajian, Mistalim, nanti enggak ada ke pengajian. Apa-apakah halangan? Istri lah minta bantu tidur, wah macam-macam akhirnya tidak bisa berangkat ke pengajian, tidak ke majelis. Itu namanya malhamah 3. Yang keempat sudah pada tingkatan mutmainah. No, ini nyaman sudah nih. Nah, mutmainah. Nah, adakah sini bila binian pindah mutmainah ya tetap. Arti mutmainah. Nah, mana tinya? Oh nih ya, mutmainah ya lah, mutmainah. Nah, mutmainah ini tenang sudah. Berarti sholat 5 waktu sudah bisa dikerjakan. Puasa tahun tadi puasa sebulan penuh, sebulan penuh sudah. Ada juga nang sebulan penuh tidak puasa tenang-tenang. Ya orang itu lain mutmainah tuh. Itu paloy. Nah, ini mutmainah ini sudah standar dah. Nah, ini yang masuk surga, mulai di 4 nih yang masuk surga, nyata surga tuh nah. Ya kah? Bila pian sudah kawas ini sudah surga namanya. Tapi itu belum cukup lagi. Ya kah? Nah. Belum cukup. Kenapa? Masih untung-untungan. Ya lah. Pas-pasan. Nah, pas-pasan. Ingat kalau ada masalah lain, hutang kah tidak terbayari, tertahan seorang. Bipai tidak bayar. Pernah menjolim orang kah, tertahan kita, ya kah? Bah resiko masih biasa menggibah orang. Sering menggibah orang, tertahan juga kita. Yalah. Nah, resiko. Kita naik kepada rodiyah. Nah, rodiyah. Berapa dah? 5 rodiyah. Rodiyah ini diredai Allah. Rodiyah ini sudah bisa ridho. Tadi itu ridho pil kodo. Nah, wah ingat benar ini soal betulis nih nek. Riplah. Nah, ridho pil kodo sudah. Nah, rodiyah nih.
Noh, meloncat enggak itu? Saya mengajarkan. Meloncat ke langsung ridho fil qada. Ini makom rodiyah sudah orang nih. Nah, 6, 5, 6, berapa lagi? 6 lah. 6 ini adalah mardiyah. Ini dapat ridho Allah sudah. Mardiyah ini wali sudah nih. Mardiyah ini Allah meredai sudah. Nah, nanti kita pelajari nih. Nah, ke berapa lagi? 7 kamilah. Nah, kamilah ini apa artinya kamilah? Sempurna. Ini Nabi SAW. Kamilah ini Nabi SAW. Dan para wali-wali yang terpilih dekat dengan Nabi SAW. Kamilah. Nah, apa gerang maksud diri itu? Itu kalau pulang jiwa tuh. Nah, kenapa karena mau lagi? Nah, jiwa. Nah, jiwalah. Nah, Bib. Mbah nu mau Bib, mana kan mau Bib? Pulpennya habis ya Bib. Bib lah. Aneh juga Bib. Nah, Bib. Ada anak lagi kan ditulis Bib. Teknisi mana nih? Anak mengio teknisi kalau nih. Oh ada ya Bib. Ini di anu Bib, bujur dah Bib. Ya ada apa lagi? Nah, nafsun itu. Nafsun. Nafsun itu adalah jiwa. Tadi itu kualitas jiwa lah. Nah, kita lihat manusia lah, manusia. Nah, Bib. Manusia Bib lah. Nah. Oh, udah mau jual lah. Nah, ini ruh ngarannya. Nah, ruh nih. Itu ruh ngarannya. Yalah, meliputi diri manusia. Karena ada pelajaran di Insanul Kamil. Kita bacakan. Ruh. Kemudian dari ruh itu terpantul. Ruh ini nama mantulkan, menimbulkan adanya namanya nafsun diri. Jadi ruh itu akibat jasad lawan roh ini bersatu, timbul namanya nafsun. Nafsun kita ini menjadi tolak ukur diri kita. Di mana posisi kita. Jadi Allah ini lengkap sekali menciptakan kepompong kita ini. Jadi nanti keburukan kita sejarah saja, satu debu saja kelihatan di nafsun nih. Jadi ibarat matematika, kimiawi, di tingkatan mana kita kualitas diri kita tadi itu. Paham lah? Nah, yang bina unggut-unggut aja kan paham. Unggut-unggut. Kalinya tidak mengerti juga. Palu Bib ya, Bib. Nah, merah nih nah, kelihatan lah Bib. Nah, Bib, merah tuh Bib, ruh Bib. Merah tuh ruh. Akibat ruh dan jasad. Akibat ruh dan jasad bercampur, timbullah warna. Nah, warna tuh. Yalah. Ini adalah namanya nafsun. Nah, ya kah? Paham ya lah. Akibat adanya jasad lawan diri, jasad dengan ruh bersatu, timbullah nafsun. Nah, karena kita meninggal dunia, jasad tidak ada lagi, nafsun tidak ada lagi, nafsunnya masuk ke ruh, terekam di dalam ruh, namanya di alam barjakun. Nah, nanti di akhirat, nanti di yaumul masar, dibangunkan mim markadinaha jamawadur rahman wasadaqal mursalun. Bangun itu kita kembali lagi kepada adanya jasad, ya kah? Jasadun dan ruh, ya kah? Nah, ruh itu di barjah, ya kah? Nah, ruh di barjah, dibangunkan orang, bangun. Jasad kita dikumpulkan kembali, ruh kita dikembalikan kembali, nafsun kita kelihatan.
Siapa yang diadili? Nang diadili nih nafsun. Nah, yaumul mizan. Masya Allah. Wah, kelihatan Bipai, alhamdulillah. Kasihan Habib Abdurrahman, nah, paksa melelek aja Bipai. Ya kah? Tidak ada seorang pun tidak bisa bangkit pada hari yaumul mizan nanti. Subhanallah. Wah, ini kelamaan nih. Jam 10 dari nah. Aduh. Habis udah Bipai nah. Itulah tentang bagaimana kita membelah supaya kita tidak itukin dulu lah. Nah, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bawa hikmah bagi kita. Satu kitab lagi lah. Nah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalli ala habibikal Mustafa, sallim ya Rabbi ala nabiyyikal mujtaba, sallim ya Rabbi ala nabiyyikal mujtaba. سيد الخلفاء نرجو من فضل المولى أنعم لنا بالشفاء. مولاي صل حبيبك المصطفى، سلم يا ربي على نبيك المجتبى، سلم يا ربي مبشرا بالجنة وبالعدل شاهرا، نرجو من فضل المولى أصلح به حالنا. يا صل على حبيبك المصطفى، سلم يا ربي على نبيك المجتبى، سلم يا ربي على نبيك المجتبى. لك نحن محمد عثمان ابن العفاني، كنز الحياة والإيمان ومشتكى ضعفاء، نرجو من فضل المولى اقضي حاجة